الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فإن شاء الله عز وجل نحن في المجلس الخامس. وقبل أن ندخل في الدرس الجديد أحب أن أنبه على شيء قلته في الدرس الماضي أي في المجلس الرابع. Di majlis yang keempat, di masalah al-hasib wal munajjim. Di masalah al-hasib wal munajjim. Saya katakan kemarin ada berapa aqwal di situ? Ada 3 aqwal, sahih? Baik, qaul yang pertama yang saya sebutkan adalah qaulnya Ar-Ramli yang mewajibkan. Ya kan? Kemudian qaul yang kedua qaulnya Ibnu Hajar. Begitu. Di dalam kitabnya Li'ab, dan qaul yang ketiga adalah qaulnya Ibnu Hajar juga di seluruh kitabnya yang ada. Kemudian saya sebutkan bahwasanya pendapat yang pertama itu adalah pendapatnya Ar-Ramli dan Al-Khatib, begitu kan? Ini perlu diralat karena yang benar adalah pendapatnya Ar-Ramli, sedangkan Al-Khatib itu adalah qaul yang kedua. Baik, Khatib, pendapatnya Al-Khatib itu qaul yang kedua, yaitu bolehnya. Baik. Bolehnya mengikuti pendapatnya al-hasib wal munajjim, tapi tidak wajib dan dianggap sah, begitu. Wadih, itu kan kemarin saya sebutkan ya. Baik. Begitu kalamnya Al-Khatib di Syarah Al-Minhaj Mughni Al-Muhtaj. Bisa dilihat di kitab Mughni Al-Muhtaj. Dia mengatakan setelah menukilkan beberapa pendapat, kemudian mengatakan wa hadza huwal mu'tamad atau wa huwal mu'tamad. Ini yang mu'tamad, yaitu apabila diperbolehkan untuk mengikuti qaul al-hasib wal munajjim, maka puasa yang dilaksanakannya itu dihitung bagian dari Ramadan. Kan itu berbeda dengan pendapat Ibnu Hajar yang mayoritas kitab-kitabnya demikian. Yang ketiga, pendapat yang ketiga. Baik. Itu aja apa yang tersisa dari ad-dars yang kemarin. Thumma qala al-musannif rahimahullah syurutu wujubis shaumi khamsatun. Syurut wujubis shaum khamsah. Syarat-syarat diwajibkannya puasa ada 5. Tabaan apa yang beliau sebutkan ini berbeda di dalam penyebutan sebagian Asy-Syafi'iyah, yang ada yang menyebutkan syarat kewajibannya 3, ada yang menyebutkan syarat kewajibannya 4. Beliau menyebutkan di sini syarat kewajibannya ada 5. Perhatikan baik-baik kenapa terjadi perbedaan, nanti saya akan jelaskan. Baik. ثم قال المؤلف حفظه الله الأول الإسلام ولو فيما مضى فيجب صوم رمضان على المرتد وجوب مطالبة منا ويجب عليه قضاء ما فات منه زمن ردته متى عاد للإسلام بخلاف الكافر الأصلي فلا يجب عليه وجوب مطالبة حال كفره إلا أنه إن بقي على كفره حتى مات عوقب على تركه في الآخرة عقابا زائدا على عقاب الكفر وإن أسلم سقط عنه ما فاته زمن الكفر. Syarat yang pertama dari kewajiban berpuasa. Puasa apa ini?
Ramadan ya. Ingat ini kewajiban maksudnya di sini adalah kewajiban puasa Ramadan. Baik. Syurut wujubis shaum ay shaum Ramadan bi khususihi. Baik, Ramadan secara khusus. Al-awwal al-Islam. Kapan seseorang itu diwajibkan puasa Ramadan? Syarat yang pertama apabila dirinya seorang muslim. Wadih? Berarti lawannya muslim apa? Kafir. Dan kafir ada dua macam. Ada kafir asli, ada kafir murtad. Ada kafir asli dan ada kafir murtad. Kafir asli yang tidak pernah masuk Islam, dari awalnya dia kafir. Baik. Turun-temurun dia dalam keadaan kufur, kemudian masuk Islam. Setelah masuk Islam, kalau dia keluar dari Islam namanya apa? Murtad. Makanya yang diwajibkan di sini adalah seorang muslim. Maka dikatakan al-Islamu walau fima madha. Keislaman walaupun yang sudah lewat. Maksudnya, apabila seseorang setelah masuk Islam itu dia keluar dari Islam, jelas, berarti itu Islamnya sudah lewat. Berarti ini namanya apa? Murtad. Berarti murtad diwajibkan enggak? Diwajibkan. Wadih? Jelas, itu maksudnya al-Islamu walau fima madha. Jelas? Al-Islam walau fima madha. Maka orang murtad itu diwajibkan untuk puasa. Orang murtad itu diwajibkan untuk puasa. Diwajibkan apa maksudnya? Diwajibkan ketika dia murtad. Apakah ketika dia murtad itu dia sah puasanya? Tentu tidak sah. Berarti diwajibkan apa? Dia masuk Islam dan harus puasa, mengerjakan puasa. Dan kalaulah dia masuk Islamnya atau kembali ke Islamnya setelah Ramadan selesai, tetap diwajibkan untuk apa? Untuk mengqadha. Jelas. Berbeda dengan keadaan yang kufur yang asli. Maka dikatakan di sini apa? Demikian. Fayajibu shaum Ramadan al-murtab wujud mutalabah minna. Baik, kita minta kepadanya untuk apa? Untuk berpuasa. Qala, lalu kemudian jadi kewajiban ini adalah kewajiban bagi kita untuk meminta dari orang murtad itu berpuasa. Maksudnya dia diminta untuk masuk Islam kemudian berpuasa. Kalau ternyata dia masuk Islamnya setelah lewat bulan Ramadan, maka kita minta lagi dia untuk apa? Untuk puasa, tapi puasanya apa namanya? Qadha. Baik. Berarti pembahasan kita selesai masalah muslim dan seorang kafir. Artinya seorang muslim diwajibkan untuk puasa kalau datang Ramadan. Kalau dia enggak puasa, berarti dia harus apa? Qadha, dan dia berdosa kalau tidak ada udzur. Kan begitu. Kalau dia seorang murtad, maka diwajibkan bagi kita untuk memintanya dia untuk puasa. Artinya masuk Islam dan dia diminta untuk puasa. Tapi kalaulah dia juga tidak puasa dan masuk Islamnya setelah Ramadan, maka diwajibkan untuk qadha. Sudah jelas ya? Sekarang baqiya pembahasan yang terakhir, yaitu apa? Al-kafirul asli. Al-kafir al-asli. Maka dikatakan di situ qala fala yajib alaihi wujub mutalabah hala kufrihi. Baik, illa annahu in baqiya ala kufrihi hatta mata uqiba ala tarkihi fil akhirati iqaban zaidan ila akhirih. Wa in aslama saqata anhu ma fatahu zaman al-kufr. Seorang kafir yang asli, ingat bedanya kafir murtad dan kafir asli. Seorang kafir murtad itu diwajibkan wujubu mutalabatin. Berarti dia khitab asy-syara' itu tertuju padanya. Kalau dia murtad, ingat. Kalau murtad, khitab asy-syara' itu tertuju padanya, maka dia diminta untuk puasa. Baik, jelas. Tapi kalau dia kafir asli, maka dikatakan di sini tidak diwajibkan baginya untuk puasa. Tidak diwajibkan baginya untuk puasa. Tapi nanti di akhirat dia akan dihukum. Baik, karena dia meninggalkan puasa. Jelas? Kenapa? Orang bertanya, dia di dunia katanya tidak diwajibkan. Tapi kenapa di akhirat dia dihukum atas sesuatu yang tidak diwajibkan? Yang di dunia seorang kafir asli yang itu diwajibkan apa dia? Diwajibkan untuk
masuk Islam. Jelas. Tapi nanti ketika di akhirat dia ternyata meninggal dalam keadaan tidak masuk Islam, maka di akhirat nanti dihukumnya dua. Satu, dia dihukum karena tidak masuk Islam. Dua, dihukum karena dia juga tidak mengerjakan furu'us syariah atau cabang-cabang syariat. Ini untuk sebagai apa? Taghlidhan alaihi. Untuk hukumannya itu diberatkan untuknya. Jelas? Jadi seorang kafir asli yang meninggal dalam keadaan kufur, setelah dia diajak masuk Islam nggak mau sampai kufur, nanti di akhirat hukumannya dua. Satu, dihukum karena dia tidak masuk Islam. Dua, dihukum karena dia tidak mengerjakan furu'us syariah. Tapi kalau di dunianya, kita katakan secara hukum atau secara hukum fikih dan teorinya adalah dia tidak diwajibkan apa? Dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tapi yang diwajibkan apa? Untuk masuk Islam. Tapi nanti di akhirat hukumannya jadi dua. Karena dia meninggalkan kewajiban masuk Islam dan karena dia meninggalkan kewajiban puasa. Itu di akhirat. Ya, ingat, untuk di akhirat. Jelas ya? Tapi kalau dia setelah itu masuk Islam di dunia, orang kafir asli setelah itu masuk Islam di dunia, apakah diwajibkan untuk dia qada puasanya? Nah, itulah bedanya kafir asli dengan murtad. Kalau murtad dia masuk Islam lagi, walaupun masuk Islamnya setelah 10 tahun kemudian, apakah diwajibkan dia mengqada selama 10 tahun itu? Berarti kan berapa bulan itu? 10 bulan. Tetap diwajibkan untuk mengqada. Kalau dia kafir asli 20 tahun sekalipun, 30 tahun sekalipun, dia baru kemudian masuk Islam, apakah dia diwajibkan untuk mengqada? Jawabannya tidak. Karena memang sebelumnya dia tidak diwajibkan untuk puasa. Kalau seorang murtad tadi, kenapa dia diwajibkan untuk mengqada? Karena sebelumnya dia telah diwajibkan untuk apa? Untuk apa? Karena dia diwajibkan sebelumnya untuk puasa. Wadih? Jelas ya bedanya? Jelas? Saya ulangin. Jadi ada 3 gambaran. Yang pertama, seorang muslim, maka dia diwajibkan untuk melaksanakan dan diwajibkan untuk mengqada. Jelas. Yang kedua adalah seorang kafir murtad. Dia diwajibkan untuk melaksanakan. Maksudnya diwajibkan untuk melaksanakan itu melaksanakan puasa dan mengerjakan syarat-syarat puasa. Syarat sahnya dia harus masuk Islam. Jelas. Dan dia juga diwajibkan untuk mengqada kalau dia tidak melaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah apa? Seorang kafir asli. Ya, orang kafir asli ini seperti apa? Dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan, jelas. Lalu kemudian dia diwajibkan untuk mengqada. Jelas, afwan. Dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan dan ia tidak diwajibkan untuk mengqada. Wadih, ada 3 gambaran ya. Muslim, kafir murtad dan kafir asli. Jelas? Jelas gambarannya? Angin. Muslim apa? Wajibkan puasa apa? Puasa itu ada 2. Ada qada. Ada melaksanakan, qada mengganti. Melaksanakan. Dan kalau tidak melaksanakan maka diwajibkan untuk mengqada. 1. Kafir murtad diwajibkan untuk melaksanakan, maksudnya melaksanakan dan memenuhi syarat sahnya. Dan kalau dia masuk Islam, dia diwajibkan apa nanti? Kalau dia belum puasa, maka dia nanti diwajibkan untuk mengqada. Baik. Kalau kafir yang asli tidak diwajibkan melaksanakan, tidak diwajibkan mengqada. Jelas? Berarti ada 3 gambaran. Wadih. Baik, wadih ya. Kemudian di sini ada masalah yang beliau tidak sebutkan, yaitu apabila seorang kafir asli mengqada puasanya, apakah sadarinya atau tidak? Jelas. Apabila seorang kafir asli mengqada puasanya, kan dia selama 10 tahun misalkan baru masuk Islam sekarang. Wadih, misalkan dia balik umur misalkan 12 tahun. Umur 22 tahun, berarti 10 tahun kemudian dia masuk Islam.
Jelas. Maka dia sekarang dia mengatakan, saya sudah 10 tahun saya dalam keadaan kufur. Kufur saya kufur asli, bukan murtad. Setelah saya masuk Islam, saya ingin menebus kekufuran saya ini. Saya mau puasa Ramadan. 10 tahun yang sudah lampau, yang sudah lewat. Pertanyaannya, apakah sah atau tidak sah puasanya? Soal yang pernah belajar. Sah atau tidak sah? Hah? Kayaknya ada khilaf. Ada yang bilang sah, ada yang tidak. Ada yang mengatakan tidak sah. Baik. Apa yang dikatakan Syekh tentu benar. Jelas? Di sana memang ada khilaf. Ada yang mengatakan puasanya itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Baik, nanti kita akan jawab. Dan ada yang mengatakan juga puasanya itu sah. Baik, jelas. Puasanya itu sah. Jelas ya? Ada yang mengatakan bahwasanya puasanya itu tidak sah, ada yang mengatakan tidak sah. Jelas? Baik. Pendapat yang mengatakan bahwasanya puasanya ini, yang mengatakan sah itu adalah pendapatnya Ar-Ramli. Jelas? Pendapat yang mengatakan bahwasanya puasanya tidak sah, ya afwan. Saya katakan tadi apa? Tidak sah, benar? Sah? Tidak sah saya katakan. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan tidak sah. Itu adalah pendapatnya Ar-Ramli. Pendapat yang mengatakan tidak sah, itu adalah pendapatnya Ar-Ramli. Jelas? Ar-Ramli mengatakan tidak sah. Dia tidak wajib, tidak disunahkan pula, dan tidak sah bahkan kalau dia puasa. Kata siapa? Kata Ar-Ramli. Jelas ya? Jadi kata Ar-Ramli, dia tidak sah. Saya mau puasa misalkan selama 10 tahun, berarti selama 10 bulan untuk mengqadha. Nah, kita katakan kamu puasamu sia-sia menurut Ar-Ramli. Menurut Ar-Ramli. Kenapa Ar-Ramli mengatakan demikian? Kata Ar-Ramli, karena seorang yang kafir asli ini tidak diminta untuk melaksanakannya dan tidak diminta untuk menggantinya. Maka hukum asalnya, kalau dia mengerjakan, maka tidak sah. Karena dia tidak diminta untuk melaksanakan, tidak diminta untuk menggantinya. Tidak, la yutlab, la adaan, wala qadaan, wala wujuban, wala nadban. Enggak ada. Jelas tidak diminta darinya untuk melaksanakan, artinya adaan, atau untuk menggantinya, artinya qadaan. Maka hukum asalnya kalau dia melaksanakan sesuatu yang tidak pernah diminta darinya, maka kata Ar-Ramli apa? Kata Ar-Ramli tidak sah. Jelas ya? Kata Ar-Ramli tidak sah. Wadih. Kemudian itu kata Ar-Ramli, jelas ya? Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapatnya Al-Imam As-Suyuti dan dikuatkan oleh Al-Allamah Al-Kurdi. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya As-Suyuti dan dikuatkan oleh Al-Kurdi, yang mengatakan bahwasanya apa? Ini kebalikannya. Pendapat yang kedua mengatakan apa? Sah. Boleh dan sah. Menurut siapa ini? Menurut As-Suyuti yang juga dikuatkan oleh Al-Kurdi. Wadih. Pendapat yang kedua mengatakan boleh dan sah. Pendapat yang pertama tadi tidak sah. Jelas. Pendapat yang pertama tadi apa? Tidak sah. Pendapatnya siapa itu? Ar-Ramli. Pendapat yang kedua sah, boleh dan sah. Lawannya aja. Siapa pendapatnya? Pendapatnya As-Suyuti dan yang dinukilkan oleh dikuatkan juga Al-Kurdi. Baik. Mengapa dia mengatakan pendapat ini sah? Mengapa As-Suyuti mengatakan bahwasanya sah atau menguatkan pendapat yang mengatakan sah? Kata As-Suyuti rahimahullah, orang kafir tadi ketika dia meninggalkan puasa, itu sebabnya apa? Sebabnya dia karena ada ta'addi, sebabnya dia karena perilakunya, perbuatannya sendiri. Jelas. Karena dia tadi meninggalkan puasa itu disebabkan oleh apa?
oleh perbuatannya dia sendiri. Dia kufur itu pilihan siapa? Pilihannya dia kan? Makanya karena ada ta'addi di situ. Karena ada ta'addi di situ, dia meninggalkan keislaman atau tidak masuk Islam. Dia begitu pula tidak mengerjakan furu'us syariah itu. Karena pilihannya siapa? Pilihannya dia sendiri. Karena di situ dia meninggalkan puasa itu disebabkan ta'addi. Perbuatannya diri sendiri yang disengaja dilakukan itu, maka di sini harusnya boleh. Untuk apa? Untuk mengganti puasanya dan dianggap sah. Jelas. Tapi kenapa kita katakan tidak wajib? Kata Suyuti, karena ini sebagai keringanan dan rukhsah untuk dirinya agar dia apa? Agar dia keislamannya semakin mantap dan kuat. Bayangkan aja orang masuk Islam umur 50 tahun. Lalu kita katakan kewajiban kaum pertama, 1. Mengqadha salatmu selama 50 tahun, 2. Mengqadha puasamu selama 50 tahun. Habis itu dia mendingan saya keluar lagi, enggak jadi masuk Islam. Jelas? Wadih. Dan di sini dua pendapat sama-sama sepakat bahwasanya, perhatikan, dua pendapat sama-sama sepakat bahwasanya seorang kafir itu tidak diwajibkan mengqadha, ya kan? Pendapatnya Ar-Ramli atau pendapatnya Suyuti sama-sama sepakat bahwasanya orang kafir asli tidak diwajibkan mengqadha. Mereka hanya berbeda di mana? Kalau dia mengqadha sah atau tidak sah, itu kan perbedaannya. Jelas. Ar-Ramli mengatakan tidak sah, As-Suyuti mengatakan sah. Tapi keduanya sepakat bahwasanya apa? Bahwasanya apabila dia mengqadha, apabila dia masuk Islam maka tidak diwajibkan apa? Mengqadha puasanya. Tidak diwajibkan, ini sepakat. Tapi yang mereka berbeda kalau dia mengqadha sah atau enggak sah. Wadih. Dan mereka sepakat bahwasanya kenapa tidak diwajibkan? Karena bagi mereka adalah ini untuk keringanan, targhiban lahu fil Islam. Baik, untuk dia apa? Untuk dia ini semangat dan memotivasi dia dalam keislamannya. Wadih. Wadih ya ikhwan, jelas ya? Di sini ya ikhwan, di sini sebenarnya apa yang saya sebutkan ini hanya nukilan aja. Wa illa sekarang kita perlu memahami akar permasalahan. Kenapa mereka berbeda? Kenapa mereka berbeda? Mereka berbeda itu wallahu alam, yang saya fahami adalah bermula dari perbedaan mereka. Apakah gugurnya kewajiban mengqadha itu rukhsah atau azimah? Saya ulangi lagi. Mereka ini bermula dari suatu pertanyaan, yaitu apakah gugurnya kewajiban mengqadha? Artinya, kenapa seorang kafir yang asli baru masuk Islam ini tidak diwajibkan mengqadha? Tidak diwajibkannya ini azimah atau rukhsah? Jelas. Jelas. Azimah atau rukhsah? Saya nggak akan panjang lebar apa itu azimah, apa itu rukhsah, karena saya nggak berbicara sama yang pemula ya. Karena di sini ada tingkatan yang sudah belajar berulang-ulang. Jelas? Nanti tinggal dijelaskan yang afam apa itu azimah, apa itu rukhsah dan seterusnya. Ini pelajaran bukan untuk pemula. Wadih. Maka mereka sama-sama bertolak belakang dari pondasi ini. Apakah kewajiban atau tidak diwajibkannya mengqadha bagi seorang kafir asli setelah masuk Islam itu azimah atau rukhsah? Wadih? Jelas ya? Sebagaimana mereka bersepakat seorang haid dan nifas, seorang haid dan nifas, atau mereka juga berbeda di sana. Afwan, mereka juga berbeda. Cuman dalam masalah salat aja. Dalam masalah salat, ulama Syafi'iyah bersepakat bahwasanya, yang saya ketahui tentunya, mereka bersepakat bahwasanya seorang haid dan nifas itu kan enggak wajib dia. Enggak wajib dia salat dan enggak wajib mengqadha, ya kan? Ya enggak? Seorang yang haid dan nifas dalam keadaan haid, wajib enggak dia salat? Enggak, bahkan haram. Kalau dia setelah haid dan nifas, wajib enggak dia mengqadha? Enggak. Baik. Begitu kan yang mu'tamad ya, ingat yang mu'tamad saya katakan. Baik. Mu'tamad Ibnu Hajar. Mu'tamadnya Ar-Ramli pun dia mengatakan makruh, tapi nanti kalau dikerjakan itu menjadi nafilah. Ala kulli hal. Tapi mereka sepakat bahwasanya
gugurnya kewajiban untuk mengqadha itu adalah azimah, bukan rukhsah. Di sana, di masalah salat. Ya, di masalah salatul haid. Perhatikan, di masalah salatul haid atau qadha salatul haid. Kenapa digugurkan qadha salatul haid? Kata mereka, karena ini adalah azimatun, hukum azimah berlaku. Jelas bukan rukhsah. Tapi di sini berbeda. Di sini muntalaknya atau pondasi yang dibangun di atasnya itu antara rukhsah dan azimah. Bagi yang mengatakan itu rukhsah, lihat. Kan kita tadi katakan, kenapa dia tidak diwajibkan? Karena meringankan. Untuk targhiban lahu fil Islam. Karena kalau kita bebani dia masuk Islam, langsung kita perintahkan untuk mengganti puasa, mengganti sholatnya lagi. Apa yang terjadi? Dia balik lagi ke kufurnya. Untuk meringankan dia, maka jadinya tidak diwajibkan apa? Mengqadha puasa. Maka disitulah kenapa As-Suyuti mengatakan boleh dia mengganti. Kan itu kan rukhsah aja. Itu apa? Tidak wajib itu rukhsah. Wadih. Kalau dia mau mengambil azimahnya, tidak wajib itu rukhsah. Berarti lawannya. Kalau dia mau mengerjakannya, dia mau mengambil azimahnya, ya boleh-boleh aja. Wadih, jelas. Jelas ya? Berbeda pendapatnya siapa? Pendapatnya Ar-Ramli. Ar-Ramli menganggapnya itu adalah suatu azimah. Anggapnya itu suatu azimah. Sehingga tidak bisa. Kalau dia mengerjakan ya nggak sah. Wadih. Kalau dia mengerjakan puasa atau mengganti puasanya tidak sah. Wadih ya kawan. Tapi di sini pendapat Ar-Ramli dibantah lagi. Nanti muskilnya gitu. Jelas? Ar-Ramli tadi saya kasih isyarat. Berpandangan bahwasanya seorang yang haid, perhatikan fokus ya. Sekali ngantuk, sekali enggak fokus hilang sudah. Ini maklumatnya bertumpuk-tumpuk. Kalau enggak fokus dan tarkis hilang. Ar-Ramli mengatakan apabila seorang haid sudah selesai dari haidnya dan dia mau mengganti sholatnya, itu hukumnya makruh. Ibnu Hajar mengatakan haram, bukan makruh, haram. Dia nggak boleh mengganti. Kenapa mengganti? Dia tidak diminta mengerjakan dan tidak diminta mengganti. Haram dia mengerjakan. Jelas. Haram dia mengerjakan. Kata Ramli lah hukumnya makruh aja. Kalau dia makruh terus sah nggak? Kata Ramli sah. Dan dianggap sebagai nafilah, bukan mengerjakan fardu. Lihat. Ar-Ramli di sana mengatakan apa? Apakah dia diminta untuk mengerjakan? Tidak. Apakah dia diminta untuk mengganti? Tidak. Kenapa kamu katakan sah? Di salat. Kenapa ketika di puasa kamu tidak katakan sah? Kenapa engkau ya ayyuhar Ramli tidak mengatakan itu sah? Wadih? Jelas? Maka di sini ada ta'arud atau ada tanaqud. Ya, saling bertolak belakang. Di sisi tertentu dia mengatakan salat ini bagi haid tadi tidak diwajibkan mengqadha, tidak diminta darinya. Tapi kalau dia mengerjakan makruh aja dan sah. Kata siapa? Kata Ar-Ramli di salat. Tapi kalau di puasa, kata beliau enggak. Kalau dia mengerjakan tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak diminta untuk mengganti. Nah, di salat kenapa kamu katakan sah? Wadih. Lagi pula haid. Baik, kalau salat enggak diganti, kalau puasa diganti. Ya kan? Nah, di sini orang kafir ini. Wadih, orang kafir ini kalau kita anggap dia mau kita samakan seperti haid, harusnya boleh. Wadih, ikhwan. Ala kulli hal, itu hanya apa yang saya pahami. Jadi muntalaknya mereka berbeda itu dari sisi apakah gugurnya kewajiban mengqadha puasa bagi seorang yang kafir asli idza aslama, apabila dia masuk Islam, itu azimah atau rukhsah. Yang mengatakan itu azimah, maka dia mengatakan tidak sah darinya mengqadha puasa. Yang mengatakan itu rukhsah seperti As-Suyuti dan dikuatkan Al-Qurdi dan seterusnya, itu adalah sah karena dia itu apa? Meninggalkan rukhsah. Nah, dia meninggalkan rukhsah, dia melakukan azimah, boleh. Wadih ya akhwan, jelas. Sedangkan pendapatnya Ar-Ramli tadi bertolak belakang di sisi apa? Di sisi salat tadi. Jelas. Di puasa begini, ketika di salat begitu.
Wadih ya kawan, sudah saya katakan ini maklumat harus yahtaju ila tarkiz. Sekali ngelamun, sekali ngantuk, sekali tidur, halas hilang. Wadih. Taib. Kemudian kalau itu sudah kita ketahui, kedua pendapat itu sepakat bahwasanya hari di mana orang kafir itu masuk Islam dimustahabkan untuk diganti. Perhatikan, kedua pendapat yang tadi kita sebutkan, itu keduanya bersepakat. Apabila seseorang kafir itu masuk Islam di siang hari, berarti dia puasa nggak di siang hari itu? Enggak kan? Berarti dia di sini dimustahabkan, dianjurkan untuk mengganti puasanya pada hari di mana dia masuk Islam. Jelas? Kedua pendapat bersepakat bahwasanya di hari di mana dia masuk Islam dianjurkan untuk mengganti puasa. Ingat, dianjurkan bukan diwajibkan. Jelas? Dianjurkan, dimustahabkan untuk mengganti puasanya. Kapan itu? Khusus pada hari di mana dia masuk Islam. Wadih. Kalau dia masuknya Islam di malam hari, ya khalas, memang nggak ada kewajiban puasa di malam hari. Tinggal besoknya dia puasa. Tapi maksudnya kalau dia di hari itu, di siangnya, jam 12 dia syahadat, mengucapkan 2 kali syahadat, masuk Islam, dia mau bisa puasa. Nah, puasa kan harus niat dari awal, dia harus Islam dari sebelum terbitnya fajar dan seterusnya. Dia belum Islam, nggak bisa dia puasa. Tapi kita katakan, kamu nanti dimustahabkan untuk apa? Untuk mengganti puasamu. Ini nggak ada perbedaan. Wadih. Kedua pendapat sepakat di sini bahwasanya di hari di mana seorang kafir termasuk Islam, maka dia dimustahabkan untuk apa? Untuk mengganti puasanya. Wadih. Jelas sampai di sini. Saya katakan ini semua maklumat tumpuk 1 dengan tumpuk 2 harus terus diulang. Wadih ya. Selesai kita syarat yang pertama. Ada soal? Selesai kita syarat yang pertama. Ada soal? Enggak ada? Baik, kita lanjut. Qala al-muallif hafizahullah wathani at-taklif ay al-bulugh wat-tamyiz. Fala yajibu ala sabiyyin. Yang pertama itu lebih ringan daripada yang kedua. Jelas, perhatikan yang syarat yang pertama tadi dengan masail yang bertumpuk-tumpuk tadi lebih ringan daripada yang kedua. Yang kedua butuh lagi lebih tarkis lagi. Wadih? Qala wathani at-taklif. Makanya akan dikatakan ini sebagai faedah, sebagai selingan. Di dalam babuz zakah itu seorang yang hendak belajar menuntut ilmu, baik, itu dia berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat kalau dia tidak memiliki harta. Tapi dengan satu catatan, apabila dia layak untuk menuntut ilmu. Wadih? Wadih. Harus begitu. Sahih. Maksudnya apa? Apabila dia itu kuat, pemahamannya masuk, hafalannya juga bisa, begitu. Jelas? Tapi kalau enggak itu semua, maka dia enggak berhak. Jelas? Karena seorang penuntut ilmu itu berarti dia akan fokus menuntut ilmu. Dia enggak akan bekerja. Dia berhak untuk mendapatkan uang zakat. Ya kan? Kamu rajin-rajin aja belajar. Kita semua talangin zakat, kehidupanmu dengan uang zakat. Tapi dengan catatan, kau memang orang layak menjadi penuntut ilmu. Artinya, dia ini punya kemampuan, punya semangat, itu dia. Jelas? Nah, perhatikan ini sebagai faedah. Nah, jadi harus cerdas begitu. Jelas? Nah, tinggal lihat, bercermin aja. Saya berhak atau enggak? Baik. Qala hafizahullah. Qala wathani at-taklif. Ay al-bulugh wat-tamyiz. Al-bulugh wat-tamyiz. Fala yajibu ala sabiy wala murahiq atau murahaqan. Lakin as-sabiy in balagha 7 sinin qamariyah wa mayyaza wa ataqa as-sawm wajib ala waliyhi an ya'murahu bihi. Fa in balagha 10 sinin darabahu ala tarkihi. Baik. Nah, sampai sini kita berhenti. Baik, karena masih ada sampai yang ketiga masih ada pembahasan yang lain.
Qala ats-tsani at-taklif. Syarat yang kedua itu, yang diwajibkan puasa itu, satu dia seorang muslim, kedua seorang yang mukallaf. Kalimat mukallaf itu atau taklif itu meliputi dua hal. Yang pertama adalah al-bulugh dan kedua at-tamyiz, atau bahasa yang lain yang biasa disebutkan apa? Al-aql. Aqilun baligh. Apa itu namanya? Mukallaf. Tapi kalimat al-aql itu baik, lebih umum daripada kalimat tamyiz. Wadih. Tamyiz ini lebih khusus. Wadih, lebih khusus. Makanya jangan nanti kita akan sebutkan. Maksudnya apa di sini tamyiz itu? Baik. Pertama al-bulugh. Kita sudah tahu al-bulugh dengan tanda-tandanya yang dipelajari di awal safinah untuk ibtidaiyah itu, untuk pemula. Ya kan? Ada berapa tanda baligh? Ada 3. Ada 3. Apa itu? 1. Hah? Jangan dijawab orang baligh itu karena yang sudah disunat gitu. Bahaya. Jawabannya yang dites sama Sadisron kan begitu ya. Kamu sudah balik apa? Sudah disunat saya. Oh, sudah balik. Jadi asal sudah disunat sudah balik aja. Apa? Ada 3 tandanya? Apa 1? Ihtilam. 2. Haid bagi perempuan. 3. Lupa. Hah? Umur 15 tahun. 3 itu. Udah lewat itu. Wadih. Itu pelajaran anak SD itu. Masa kayak gitu aja gak paham? Kamu gak paham? Saya dari tanda tanya sudah balik atau belum? Jelas? Baik. Mana tadi? Baik. Maka pembahasannya adalah at-taklif. Baik. At-taklif. Baik. At-taklif itu meliputi 2 hal. Ya, taklif itu meliputi 2 hal. Satu apa tadi? Al-bulugh, dan kedua ada apa? At-tamyiz. Al-bulugh kita sudah ketahui apa itu al-bulugh. Yang kedua adalah apa? At-tamyiz. Atau bahasa lain yang bisa disebut apa? Al-aql. Orang yang baligh dan orang yang berakal. Orang yang baligh dan orang yang berakal. Jelas? Lebih umum mana? Berakal sama tamyiz? Hah? Lebih umum mana dan lebih khusus mana? Berakal sama tamyiz. Hah? Lebih umum mana dan khusus mana? Berakal sama tamyiz. Berakal lebih umum, tamyiz lebih khusus. Coba orang tidur, saya tanya orang tidur, berakal atau tidak berakal? Hah? Berakal atau tidak berakal? Orang tidur itu berakal atau tidak berakal? Jadi kalau orang tidur kita anggap apa dia? Gila? Hah? Siapa yang tidur nih sekarang? Mau dibilang gila? Baik. Jelas? Tapi yang perlu kita ketahui, setiap ada penyebutan al-aql di dalam fikih itu diartikannya adalah at-tamyiz. Orang yang tidur itu tidak memayyiz dia. Orang tidur itu dikatakan apa? Dalam keadaan tidur itu maka akalnya itu tertutup. Bukan hilang. Kalau hilang namanya apa? Gila. Kalau zawalul aql itu namanya gila, junun. Jelas. Tapi kalau satrul aql, akalnya tertutup, itu namanya apa? Tidur. Jadi tidur itu dari situ. Perhatikan baik-baik bedanya gila sama tidur ya. Kalau gila itu zawalul aql, akalnya hilang. Kalau tidur itu apa? Tertutupnya akal. Jelas. Baik, ala kulli hal. Maka dikatakan di sini at-tamyiz. Baik, at-tamyiz. Qala fala yajibu ala sabi. Kenapa sabi tidak wajib? Karena dia tidak tamyiz atau karena dia tidak baligh? Soal, karena dia tidak tamyiz atau karena tidak baligh? Sabi ada 2. Ya kan? Sabi itu ada 2. Ada sabiyun mumayyiz sama sabi ghair mumayyiz. Kalau sabi ghair mumayyiz, kenapa dia tidak wajib puasa? Karena 1, dia tidak baligh. 2, karena dia apa? Tidak tamyiz. Kalau sabi yang mumayyiz, kenapa dia tidak wajib?
Jawabannya karena dia tidak baligh. Oh, dia mumayyiz kok. Jelas, sabi yang mumayyiz. Jelas, tapi karena dia tidak baligh atau belum baligh, makanya apa? Tidak diwajibkan. Baik. Qala fala yajibu 'ala sabiyyin walau murahaqan. Baik. Kalimat murahaq. Baik, itu artinya adalah as-sabiyul mumayyiz alladzi qaraba sinnal bulugh. Seorang anak yang sudah mendekati usia baligh, tapi belum baligh, itu namanya apa? Al-murahaq atau al-murahiq. Jelas? Lakinna as-sabi in balagha 7 sinin qamariyah wa mayyaza wa ataqa as-sawma wajaba ala waliyhi ay ya'murahu bihi. Fa in balagha 10 sinin darbahu ala tarki. Tapi seorang anak itu, as-sabi di sini maksudnya sabi dan sabiyah, laki-laki atau perempuan. Itu apa namanya? Maksudnya begitu ya, bukan hanya anak laki-laki aja. Sama anak perempuan juga. Kalau pada usia 7 tahun, lihat, sudah usia 7 tahun dan mampu berpuasa. Ingat, usia 7 tahun syaratnya 2. Usianya sudah 7 tahun dan mampu berpuasa. Jelas? Maka diwajibkan bagi walinya untuk apa? Untuk memerintahkan dia puasa. Bukan dia diwajibkan, tapi walinya diwajibkan untuk memerintahkan dia untuk berpuasa. Perintah ini berlaku wajib atau tidak? Perintahnya wali kepada anak kecil ini tidak berlaku wajib. Itu hanya perintah untuk apa? Untuk ta'dib, untuk mengajari dia. Baik. Untuk mempersiapkan dia kalau sudah balik nanti dia siap-siap puasa. Tapi perintah syariat kepada walinya ini wajib, harus dilaksanakan. Makanya seorang yang bertanggung jawab, orang tua ataupun paman ataupun kakek ataupun siapapun yang bertanggung jawab atas seorang anak yang sudah mumayyiz dan umurnya sudah 7 tahun dan dia mampu berpuasa, tidak pernah memerintahkan anak puasa, dia berdosa. Wadih. Karena itu wajib baginya untuk memerintahkan. Tapi anak ini kalau enggak menjawab perintah ayahnya atau kakeknya, berdosa enggak? Enggak, dia belum baligh. Jelas, dia belum baligh, maka tidak berdosa. Jelas ya? Maka dia tidak berdosa. Baik. Kemudian apabila sudah sampai 10 tahun dan dia mampu berpuasa, begitu maksudnya. Sudah sampai 10 tahun dan dia mampu berpuasa, lalu kemudian apa? Tidak mau berpuasa, maka darabahu. Siapa yang darabahu? Siapa yang mukulnya? Hah? Bapaknya. Ya Allah. Baik. Yang bertanggung jawab atas dirinya, entah itu bapaknya, entah itu kakeknya, entah itu kakaknya, jelas pamannya dan seterusnya, yang walinya. Taib ala tarki, karena dia meninggalkannya. Jelas. Tapi di sini kita pernah sebutkan bahwasanya ada khilaf di antara Ibnu Hajar dan Ar-Ramli. Selalu aja Ramli Ibnu Hajar, udah pusing kita. Taib rahimahumullah. Ibnu Hajar Ramli berbeda pendapat. Ya kan? Apa perbedaan di sini? Ingat, perbedaannya adalah apakah bolehnya dipukul itu atau syariatnya dipukul itu pada sudah genap 10 tahun atau dia sudah mulai masuk 10 tahun boleh dipukul. Jelas, ada perbedaan di sini kan? Ini PR. Enggak semua saya, akhi, saya sudah pusing. Jelas? Sekali-kali kalian juga ikut pusing kayak saya pusing. Jelas? Ini ada. Saya pernah ajarkan nggak ini? Pernah. Di mana? Di Fawaid Mardiyah. Baik. Di Fawaid Mardiyah. Begitu? Baik. Berarti yang ikut daurah harusnya tahu. Di mana? Ada di Fawaid, yakin? Baik. Sudah jelas? Jadi ada khilaf antara Ibnu Hajar dan Ramli. Lihat nanti di Fawaidnya. Jelas ya, di Fawaid Mardiyah. Ala kulli hal. Biarkan juga sedikit murajaah. Buku nggak jadi tumpuk aja. Baik. Ini bagi anak kecil. Berarti anak kecil ini diwajibkan dia puasa atau tidak? Tidak diwajibkan. Jelas. Sekalipun dia mumayyiz, diwajibkan atau tidak? Selama anak kecil itu belum baligh, maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Siapa yang belum baligh di sini? Ada? Hah? Kalau diartikan baligh sunat, berarti belum disunat 2 kali.
Jelas? Nah. Makanya tidak diwajibkan untuk melaksanakan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah diwajibkan untuk mengqadha setelah dia baligh? Apakah diwajibkan untuk mengqadha setelah dia baligh? Perhatikan. Apabila dia tidak wajib untuk melaksanakan, maka dia tidak wajib untuk mengqadha. Itu kaidahnya begitu. Seseorang yang tidak wajib melaksanakan, maka dia tidak wajib untuk menggantinya. Jelas? Seorang yang tidak wajib melaksanakan, maka dia tidak wajib menggantinya. Jelas? Wadih. Tapi itu nanti diperdebatkan orang haid itu wajib atau enggak wajib. Oh wajib tapi gugur, ada uzur haid, dan panjang lebar lagi ceritanya nanti. Baik. Ala kulli hal. Orang yang tidak wajib melaksanakan, tidak wajib mengganti. Orang kafir tadi, asli, wajib dia melaksanakan? Enggak. Wajib dia mengganti? Enggak. Anak kecil ini, wajib dia melaksanakan? Enggak. Wajib dia mengganti? Enggak. Jelas? Wadah kaidahnya. Baik. Baik. Pertanyaannya adalah selanjutnya, kalau tidak wajib melaksanakan, kalau dia melaksanakan, atau kalau dia tidak wajib melaksanakan, naam, kalau dia melaksanakan sah atau enggak? Nah ini tadi barusan, anak kecil kalau tidak wajib melaksanakan, tiba-tiba dia melaksanakan, sah atau enggak? Mana? Hah? Sah sebagai puasa sunnah. Anak kecil sah sebagai puasa sunnah. Kalau usia 2 tahun? Anak kecil itu kan meliputi yang mumayyiz dan ghair mumayyiz. Nah, perhatikan. Kalau itu anak kecil yang tidak mumayyiz melaksanakan puasa, enggak layu tasawwar aslan, tidak tergambar dia melaksanakan puasa. Usia 2 tahun dia puasa. Ngomong, saya mau ikut puasa, atau 3 tahun saya mau ikut puasa. Nah, sangat layu tasawwar, enggak tergambar. Sahih. Tapi usia 7 tahun, usia 6 tahun, sudah tergambar belum dia puasa? Bisa nggak dia puasa? Mungkin dia puasa. Nah, dia saya mau ikut puasa dengan niatnya. Puasa aja. Sah atau nggak di sini yang sudah mumayyiz? Sah. Tapi wajib nggak dia? Enggak. Sekarang kita bertanya. Tadi kan apa? Dia tidak diwajibkan. Tapi kalau dia melaksanakan, sah. Bahkan orang tuanya atau bertanggung jawab diperintahkan untuk dia apa? Agar dia melaksanakan. Kan begitu. Masa dia memerintahkan sesuatu yang enggak sah darinya? Tersiksalah dia. Jelas. Dan dia mendapatkan pahala. Tapi itu hitungannya sebagai puasa apa? Puasa sunnah, bukan puasa fardu. Nah, karena memang dia belum diwajibkan kok. Jelas. Dia belum diwajibkan. Baik. Sekarang tadi kan tidak diwajibkan melaksanakan, tapi sah apabila mengerjakan. Melaksanakan. Sekarang apa? Tidak diwajibkan mengqadha. Jawabannya, apakah dia kalau mengqadha sah atau tidak sah? Kalau dia mengqadha sah atau tidak sah? Kalau dia mengqadha sah atau tidak sah? Soal. Siapa yang tahu? Sah atau tidak sah? Ente bahagia sekali mengucapkan kalimat sah gitu. Ya ilaha illallah. Bahagia sekali mengucapkan sah gitu sambil tersenyum lebar dia. Ya ilaha illallah. Nah, alhamdulillah sini banyak saksinya. Sah begitu aja, ucapkan dengan bahagia. Enggak mau dia mengucapkan tidak sah gitu, enggak mau dia. Maunya sah aja terus, lanjut terus. Baik. Baik, ala kulli hal. Maka apabila dia tidak diwajibkan untuk mengganti, lalu kemudian dia sengaja mengganti. Wadih. Dan ini pada sabi yang mumayyiz, ya ingat. Ini berlaku pada sabi yang mumayyiz. Kita enggak bicara sama sabi yang ghair mumayyiz tadi. Sabi yang ghair mumayyiz tadi dia tidak diwajibkan dan tidak sah untuk melaksanakan. Tidak diwajibkan mengganti, dan tidak sah juga apabila dia mengganti. Seperti keadaan tadi yang
apa namanya orang kafir tadi yang dikatakan Ar-Ramli, menurut Ar-Ramli ya. Baik. Kalau dia mumayyiz, selama tamyiz ini diperintahkan orang tuanya, tapi dia sembunyi-sembunyi makan, diperintahkan lagi sini, kan biasa begitu kan? Atau dia diperintahkan, tapi dia kemana makan, dia sembunyi-sembunyi, akhirnya dia batal terus. Sering begitu dulu kamu ya? Belum balik udah diperintahkan, sudah balik aja banyak bolongnya ya. Bahaya, sudah balik banyak bolongnya, harus diganti. Belum balik banyak bolongnya, nggak apa-apa, nggak diganti, orang nggak wajib, tidak diwajibkan untuk mengganti. Baik. Sekarang kalau dia mau mengganti, misalkan usia 7 tahun, dia sudah mumayyiz, dia balik usia 10 tahun, contoh, berarti ada 3 tahun dia nggak puasa, itu 3 tahun. Diperintahkan, ngomongnya sahur puasa, habis itu dia makan di mana, sembunyi di mana, terus begitu tiap hari, selama 3 tahun begitu terus. Berarti ada 3 bulan ya. Dia sudah balik. Baik, saya mau menebus, tapi kesalahan saya. Padahal kita tahu dia nggak berdosa kok. Tapi ini terlalu bertakwa dia. Akhirnya dia apa? Mau menebus. Kita katakan sah atau tidak sah? Sah. Kita katakan sah. Mengganti, kalau dia mau mengganti sah. Hanya saja ada perbedaan di sana memang. Atau tidak ada perbedaan. Baik. Tidak ada perbedaan, afwan. Jadi tidak ada perbedaan di sini tentang apa namanya sahnya apa namanya mengganti tersebut. Hanya saja di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah rahimahumullah itu ditegaskan, bahkan bukan hanya sah, tapi apa? Dimustahabkan untuk mengganti. Jelas? Catatannya adalah di tahun-tahun di mana dia sudah mumayyiz. Dimustahabkan untuk mengganti pada tahun-tahun di mana dia sudah mumayyiz. Kalau tahun-tahun sebelum itu dikatakan diharamkan dia mengganti. Jelas? Saya usianya 7 tahun atau 10 tahun. Selama 10 tahun ini saya nggak pernah puasa. Jelas? Kamu tamyiz usia berapa? 7 tahun. Berarti yang nggak puasa yang ini 3 tahun. Bisa diganti yang 3 tahun. Sedangkan yang usia 1 tahun sampai 7 tahun dia ini belum mumayyiz. Bolehkah dia menggantinya? Tidak boleh, kita katakan haram kamu mengganti di situ karena kamu belum mumayyiz di situ. Maka dikatakan di sini fayustahabbu lahul qada min hini at-tamyiz ila al-bulugh wa yahrum al-qada wa la yan'aqid ma qabla at-tamyiz. Catatan saya. Jelas? Tentu nukil dari yang lain, bukan dari otak saya dari mana. Wadih, nukil dari yang lain. Jadi intinya ala kulli hal, kalau nggak salah ini saya nukil, kalau nggak dari Ghayatul Muna nggak tahu, saya lupa. Intinya di usia di mana sudah tamyiz sampai dia baligh, ini dia bisa mengganti dan bahkan dimustahabkan. Tapi di usia sebelum dia tamyiz, baik, diharamkan untuk mengganti, dan kalau dia mengganti maka tidak sah. Wadih, jelas ya, mengganti maka dia tidak sah. Ala kulli hal. Dengan ini selesai pembahasan as-sabi. Taib. Fi soal sampai di sini. Berapa kita baca? Sedikit ya? Wadih. Pembahasan yang selanjutnya ini pembahasan yang muskil. Jelas? Naqra. Qala fi soal. Tafadhal. Bahkan tadi dikatakan murtad itu diwajibkan mengganti. Nah, misalkan dia nanti tidak puasa 30 hari. Mengqadanya itu tidak puasa 1 bulan. Mengqadanya itu hitungan hari-hari ketika ia tidak puasa atau hitungan bulan baru? Hitungan hari di mana dia tidak puasa. Ramadannya waktu pas dia di situ di negeri itu berapa hari? 29. Ya berarti dia harus mengganti 29. Jelas, bukan 1 bulan. Tergantung di mana dia ditinggal. Misalkan dia tinggal di sini, ternyata ketetapannya Ramadan 29 hari, habis itu Id. Ya sudah, dia murtad selama itu. Berarti dia nanti menggantinya berapa? 29. Wadah, bukan 30 hari.
hari di setengah siangnya baligh. Wadih. Baik. Pertanyaannya sudah jelas? Jadi misalkan begini. Anak ini di pagi hari belum baligh. Jelas? Kemudian dia tidur siang, dia puasa. Andai kata dia puasa. Jelas, perhatikan baik-baik. Andai kata dia puasa. Jelas, dia puasa. Rajin dia puasa. Walaupun belum baligh dia sudah puasa. Kemudian di siang hari dia apa? Baligh. Masih dalam keadaan puasa enggak? Dia tidur siang mimpi basah, baligh kan? Kemudian dia setelah dia baligh, dia apa? Dia berbuka, begitu? Enggak. Nah, ini gambaran saya, nanti ada tafsir lain. Apa? Gambaranmu seperti apa? Dia melanjutkan. Nah, dia melanjutkan sampai apa namanya? Sampai huruf, dia berarti enggak batal di hari itu. Nah, ya. Apakah diwajibkan untuk mengganti? Jawabannya tidak diwajibkan. Jawabannya tidak diwajibkan untuk mengganti. Jelas, hari itu. Karena dia hitung itu dia sebagiannya apa? Hari itu sebagiannya apa? Sebagian baligh, sebagian belum baligh. Apakah hari itu menjadi wajib? Enggak. Kan sebagiannya baligh, sebagian enggak. Pertanyaannya kalau yang seperti saya contohkan tadi, itu lebih muskil. Kalau ini sahal. Dia sudah tahu sebagian hari belum baligh, sebagian hari sudah baligh. Dia puasa pada hari itu yang sebagian harinya baligh dan sebagian tidak baligh. Nah, maka dia tidak perlu mengganti. Tidak ada kewajiban mengganti. Jelas? Tapi apabila dia belum baligh dari pagi sampai siang, belum baligh, dia puasa. Siang dia sudah baligh. Habis itu dia batal. Wadih. Jelas. Habis itu dia batal. Kamu sudah baligh. Ya kan tadi kan puasa saya kan dibangun di atas saya belum baligh. Jelas. Wadih ikhwan. Apakah dia harus mengganti? Itu pertanyaannya. Kef. Kalau sudah menguasai ibadat kan tinggal menguasai muamalah, habis itu terus bab yang selanjutnya. Kalau ibadat belum dikuasai, mana loncat-loncat bab selanjutnya. Dimustahabkan, berarti tidak wajib dia mengganti. Sudah tergambar belum gambaran ini tadi? Jawabannya adalah kita tanya dulu. Perhatikan. Orang yang seperti ini, apabila seorang anak kecil itu baligh di siang hari, jelas, maka jawabannya adalah dia diharuskan untuk melanjutkan puasa. Catatannya, lihat, dia diharuskan untuk melanjutkan puasa. Dan itu sudah sah seakan-akan dia puasa fardu. Tadi. Baik. Berarti dia kalau setelah baligh dia membatalkan, dia berdosa. Wazi. Apabila dia setelah baligh dia membatalkan, maka dia berdosa. Jelas. Jelas. Tapi pertanyaan, apakah dia harus mengganti? Harus mengganti puasa tersebut? Maka kita kembali lagi, apakah puasa itu berlaku padanya fardu atau berlaku padanya sunnah? Jelas. Nafil atau dia fardu? Soal sekarang. Puasanya tadi yang dia balighnya di siang hari tadi, itu puasanya nafil atau fardu? Ingat, dia ini puasa setengah harinya baligh, setengah harinya tidak baligh. Berarti puasanya apa? Dia mulainya sebelum baligh dan berakhir bukanya ketika sudah baligh. Berarti dia apa berlakunya? Nafil. Kalau nafil ada kewajiban mengganti? Tidak ada kewajiban mengganti. Tapi dia berdosa di situ. Iya. Apakah dia dimustahabkan? Itu urusan lain. Iya, dia dimustahabkan. Benar apa kata Yazid? Jelas? Wadih. Baik. Fi soal akhar. Fikr itu al-fiqhu yahtaju ila tashghil adh-dhihn. Harus bekerja otaknya agar bisa sah mendapatkan uang zakat. Jelas? Kalau yang pelongo-pelongo enggak boleh mendapatkan uang zakat. Suruh bekerja. Kalau berarti memang dia tidak diwajibkan.
apabila dia anak kecil ini, sabi ini tidak puasa pada hari itu, kemudian dia di siang hari dia baligh, apakah dia diwajibkan untuk mengganti? Dia mendapatkan sebagian harinya tidak diwajibkan. Puasa itu kewajibannya adalah berlaku dari awal sampai akhir. Jelas, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya apa? Matahari. Hati-hati. Jelas, sampai terbenamnya matahari. Apabila sebagiannya bukan menjadi orang diwajibkan, maka tidak diwajibkan mengganti. Seperti tadi, orang kafir di tengah hari masuk Islam, apakah diwajibkan mengganti hari itu? Tidak, tapi disunahkan. Itu urusan lain, disunahkan iya. Jelas, artinya yang penting dia tidak berdosa kalau tidak mengganti, kan itu. Sedangkan disunahkan, na'am itu disunahkan. Wadih. Fi soal akhar. Karena bab yang selanjutnya yahtaju ila fikr. Ini yang bertahan 2 hari menyibukkan otak saya. Dan sudah ketemu titik terang, alhamdulillah. Walaupun Allah alam benar atau enggaknya. Fi soal. Enggak ada soal? Wadih ya? Baik. Naqra thumma nu'alliq alaihi lahiqan insyaallah. Qala المؤلف حفظه الله ولا يجب على المجنون والسكران حيث لم يتعدى كل منهما بما كان سببا في زوال التمييز فإن تعديا بذلك وجب عليهما الصوم فيقضيانه بعد الإفاقة وأما المغمى عليه فالصوم واجب عليه مطلقا سواء تعدى بما كان سببا للإغماء أم لا. Jelas? Baik. Yang sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Maklumat ini sama atau berbeda? Perhatikan maklumat ini. Sudah paham? Qala wa la yajibu 'ala al-majnun was-sakran haitsu lam yata'adda kullun minhuma bima kana sawan fi zawal tamyiz. Baik, wa la yajibu idza lam yata'adda. Kemudian fa in ta'addaya ay fa in ta'adda al-majnun was-sakran wajaba 'alaihim as-shaum fayaqdiyani ba'da al-ifaqah. Qala wa amma al-mughma 'alaihi fas-shaumu wajibun 'alaihi mutlaqan sawa'an ta'adda bima kana sababan lil-ighma'i am la. Maklumat yang pernah kita ketahui. Taib. Apa? Ada yang berbeda di sini? Sudah paham atau belum? Ada 3 di sini. Majnun, sakran, mughma. Kamu pilih yang mana? Maksudnya pilih jawab yang mana? Taib. Pingsan tuh kayaknya kalau dia masih mendapati masih sama kayak mabuk. Pingsan sama kayak mabuk. Berarti apa maksudnya? Masih mendapati sebagian hari. Ingat, fokus. Di sini ada sebutan hari dan sebagian hari? Enggak ada. Di sini fokusnya kemana? Ke ta'addi sama tidak ada ta'addi. Perhatikan fokus. Apa yang ditulis di sini? Di sini fokusnya kepada ta'addi sama tidak ta'addi. Lihat. Wala yajibu 'alal majnun was-sakran haitsu lam yata'adda. Fa in ta'addaya wajaba. Yang dimughma wajibun 'alaihi mutlaqan sawa'an ta'adda am la. Fokusnya ke ta'addi. Ingin mengucapkan kalimat sah? Ada sesuatu yang berbeda dengan yang kita ketahui sebelumnya atau sama aja? Atau sesuatu ada yang janggal? Apa? Masalah apa? Yang mana dulu? Majnun, sakran atau mahuma? Idbatul ma'lumat. Baik. Maklumat itu penting untuk dabt. Kumpulkan, mungkinkan maklumat itu pada satu wadah. Jelas? Ada yang janggal?
Perlu dilihat, Belum melihat. Hukum alaih kenapa? Kalau dia sengaja wajib mengqadha. Kalau tidak sengaja tidak wajib mengqadha. Oh ya. Labas, muhawala. Makanya saya minta kalian khusus dalam pembahasan ini murajaah. Ada yang muskil atau enggak? Soal. Ada muskil atau enggak? Saya minta kalian murajaah di ini. Di bab ini. Majnun, sakran, mughma alaihi. 3 hal ini coba buka di seluruh maklumat yang Anda tahu. Di Fathul Qarib, di Safina, di apapun itu. Di Muqaddimah, di Fawaid Mardiyah, apapun itu. Coba buka. Jelas? Masalah ini saya buka 1 di Hasyiah Tarmasi. 2 di Hasyiah Bajuri. 3 di Hasyiahnya Asy-Syarwani dan Hasyiahnya Ibnu Qasim Al-Abbadi ala Tuhfatul Muhtaj. Hasyiahnya Asy-Syabramallisi sama hasyiahnya Al-Qalyubi Qalyubi dan Amirah di Syabramallisi sama Ibnu Qasim Al-Abbadi. Kemudian Qalyubi sama Amirah di Nihayatul Muhtaj. Kemudian di Ghayatul Muna. Yang akhirnya semakin belajar semakin memusingkan. Ala kulli hal, kalian murajaah apa yang sudah kalian dapatkan. Nanti kita cocokkan dengan maklumat yang beliau sampaikan di sini. Jelas? Itu penting. Ada yang janggal atau enggak? Kenapa? Ada yang sesuatu yang berbeda atau enggak? Atau ente yang enggak tahu? Enggak tahu? Saya tanya dulu, maklumat ente dulu belajar sebelumnya. Majnun, sakran sama mughma itu gimana dia puasanya? Sebelum di sini ya. Sebelum yang di sini. Yang di sana. Apa yang di sana sudah dilupakan semuanya? Enggak boleh akhirnya melupakan. Sudah diformat? Nggak apa-apa kalau yang buruk-buruk diformat dihapus, nggak apa-apa. Kalau yang baik-baik masa dihapus, nggak boleh lah. Tapi saya nggak tahu yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Gimana maklumatmu sebelum di sini? Gimana maklumatmu sebelum di sini? Majnun gimana? Sakran gimana? Mughma gimana? Atau sudah lupa ini pembahasan som dipelajari kelas 1 SMA ya? Atau kelas berapa? Enggak tahu. Saking lamanya dipelajari jadi enggak tahu ya. Alhamdulillah ala kulli hal, musibah. Al-ilmu afatuhu al-nisyanu wal-ghadabu wal-malu afatuhu at-tabdhiru wan-nahabu. Kata syair begitu. Ilmu itu penyakitnya adalah lupa dan amarah. Sedangkan harta itu penyakitnya adalah menyia-nyiakan, tabdzir dan dirampas. Itu penyakitnya. Jelas? Al-ilmu afatuhu an-nisyan wal-ghadabu wal-malu afatuhu at-tabdziru wan-nahabu. Baik. Ada yang janggal? Baik, la ba'as. Saya minta kalian untuk murajaah ini. Majnun, sakran dan mughma alaih. Kalau enggak bisa menjawab berarti kalian antara salah satu di antara 3 ini. Lah ya. Kalau kalian enggak bisa menjawab berarti salah satu di antara 3 ini. Imam majnun, imam mughma, imam sakran. Karena ada maklumat sebelumnya. Di di Muqaddimah Hadramiyah ada, di Fawaid Mardiyah mungkin juga ada, di Safinah juga mungkin ada, di kemudian di mana Muqaddimah juga mungkin ada. Jelas. Taib, dan ini yahtaju ila waqt.
خلاص طيب خلاص نكتفي إلى هنا سبحانك اللهم